Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang sekali lagi gua tekankan, berpikirlah logis dan sistematis ya. Jadi tidak sebagai fans yang cuman dengerin media-media terus langsung percaya gitu ya, atau yang mendengarkan pundit-pundit atau yang menyesatkan yang cuma pengen cari duit dari Manchester United tapi selalu membangun narasi-narasi yang salah atau terbalik. Nah, jadi berpikirlah logis dan sistematis. Masih dalam rangka persiapan pertandingan, kita itu baru main itu melawan Tottenham Hotspur itu di hari Minggu jam 23.30 ya, di mana kita akan tandang ke Tottenham Hotspur Stadium. Jadi ya berarti intens lah, berarti sangat serius juga ya. Mungkin ada beberapa foto sih terlihat berarti santai juga ya, di musim yang cukup dingin juga di Manchester United. Patrick Dorgu dan Aiden Heaven juga terlihat ikut dalam latihan, dan tampaknya dengan waktu yang panjang ini benar-benar dimanfaatkan juga oleh Amorim untuk melatih atau semakin mempertajam lah strateginya. Yang kemarin menurut gua pertandingan melawan Leicester City itu di babak pertama sih ya hancur ya. Nah, karena nggak ada kegiatan, karena nggak ada juga yang namanya lagi bursa transfer ya. Bursa transfer di Turki tutup ya, nggak ada berita-berita lain ya. Ada berita-berita lah, katanya bursa transfer di Brazil buka. Casemiro katanya udah mau diambil oleh Flamengo ya kalau nggak salah ya, tapi itu masih belum terbukti juga karena dia baru tutup tuh 28 Februari. Nah, sembari karena nggak banyak berita segala macem, nggak ada banyak yang dilakukan selain latihan, jadi Manchester United itu melakukan acara tamu penggemar, jumpa fans. Dan yang selalu gue bingung ya, itu kalau setiap urusan media gitu ya, public relation, selalu Diogo Dalot gitu ya. Diogo Dalot sih berapa kali ya selalu gue kritik gitu ya, karena ini kan pemain atribut yang lebihnya apa sih gitu loh. Kalau dibilang mencetak gol ya berapa dia mencetak gol, dan bukan tidak sesuatu yang konsisten kan, walaupun dia ukurannya seorang back. Waktu dia dipinjamkan ke AC Milan, dia itu kan waktu itu kan masuk dalam posisi bek kiri ya, dan waktu itu dibawa Andrea Pioli. Itu sih penampilan dia cukup bagus sampai bisa membawa AC Milan itu ke zona Liga Champion. Setelah itu dia balik ke Manchester United. Nah, terkait dengan pada saat dia melakukan jumpa fans ya dengan lokal supporter clubs gitu, ada beberapa hal yang menurut gue menjadi beberapa item key point dari hasil dia ngobrol-ngobrol dengan fans gitu ya. Dia itu intinya meyakini dengan pelatih Manchester United sekarang, itu Ruben Amorim ya. Nggak tahu ya apakah ini karena lip service atau karena dia sesama orang Portugal ya. Sama lah kalau kita sesama orang Indonesia lagi di luar negeri diaspora gitu juga pasti kan enggak, bagus kok dia kesetiakawanan gitu kan, sebangsa setanah air gitu. Dia bilang bahwa melihat di Ruben Amorim ini memang ya agak berbeda lah dengan pelatih-pelatih lainnya. Dia pikir dia kan sudah melewati dengan 4 pelatih ya, termasuk dari zaman sejak Mourinho, Ole, Rangnick, terus ke Ten Hag gitu. Dia bilang bahwa semua tim, semua staff, manajer dan orang-orang yang di dalam klub itu saat ini punya tujuan yang sama, tujuan yang satu gitu ya. Tapi yang memang yang saat ini sangat sulit adalah kita sedang merubah sesuatu ya. Ya mungkin salah satunya merubah sistem permainan ya. Dan kita sadar bahwa
kita butuh waktu, tapi di satu sisi kita juga harus memenangkan pertandingan ya. Di beberapa bulan terakhir ya, khususnya sejak Amorim datang, bahwa kita selalu berlatih untuk setiap permainan dan merupakan proses yang berat ya karena dari formasi yang biasa 4-3-2-1, 4-2-3-1, 4-4-2, ini kan formasi yang 3-4-3 yang di Liga Inggris juga asing, di Manchester United apalagi gitu kan. Terus juga Daud bilang bahwa secara basic sih dalam training ya, kita nggak mau sih bikin excuse segala macem ya, karena kan jangankan gue gitu ya, lu kan pasti kayak bertanya. Kadang-kadang gue kalau pas lagi reaksi pandangan mata kan gue tanya, gue suka nyeletuk gitu, bilang ini latihan sebenarnya ngapain sih gitu loh. Ya gue rasa sih fans yang di sana juga pasti akan bertanya, lu sebenarnya kayak latihan kayak gimana sih gitu loh. Kok kadang-kadang di lapangan suka bingung, masih nggak ada inisiatif, telat mikir gitu kan, decision bilangnya kalau Amorim bilang. Dia bilang bahwa ya ini sih kita selalu berusaha, fighting katanya ya, trying to get things better ya. Kita tahu bahwa kita banyak tanggung jawab yang kita emban dan kita harus melakukan lebih baik ya dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Kadang ada momen di saat kita bisa bagus tapi dan bisa melakukan apa yang dilakukan manajer, tapi kadang kita nggak bisa. Jadi kita yang perlu kita lakukan itu adalah konsistensi ya. Gue juga tahu Dalot lu gak usah ngomong gitu, konsistensi emang kita yang bertanyakan gitu lah. Terus ada satu ya yang dia sedikit kalimat yang dibilang bahwa dengan Amorim sih gue yakin gitu ya, sebenarnya Manchester United itu bisa untuk menjadi juara Premier League. Wah, nih besar juga nih, berat juga nih omongannya nih. Cuman yang dibutuhkan sekarang adalah waktu. Ya gue setuju gitu loh. Gue gak pernah bilang Amorim ini pelatih jelek gitu ya. Kalau nggak, masa City mau ngejar dia, masa Liverpool juga pengen dia gitu kan. Pola dia 3-4-3 bisa membawa Sporting Lisbon menjadi juara Liga. Whatever lo bilang, ya kan kelasnya Liga Portugal aja masih di bawah Liga Belanda gitu. Ya bukan itu gitu loh. Cuman lo ketika membawa sebuah tim itu menjadi juara gitu ya, even Ole di Molde, itu kan menunjukkan bahwa dalam skup itu kepemimpinan lo sebagai seorang manajer, sebagai pelatih gitu, kemampuan lo dalam meracik strategi, kemampuan lo dalam menghandle pemain ya, bisa memanage pemain, ya itu bisa menghasilkan lo menjadi juara gitu loh ya. Satu yang mungkin ada kritikan kali buat dia ya, sampai dia berkata gini, orang-orang mungkin ada yang nggak suka dengan gaya sepak bola gua gitu ya, tapi lu jangan ragukan lah komitmen gua gitu, jangan lu pertanyakan bahwa gua tidak memberikan segala sesuatu untuk klub. Ketika gua nggak masuk lapangan, gue bahkan tidak merasa bahwa gue gini, that I don't give kalau gue nggak masuk ke lapangan, ya gue nggak akan ngerasain gimana klub ini gitu dalam berarti bagi gue. Jadi lu nggak usah khawatir mempertanyakan komitmen gue deh. Kalau gue udah di lapangan, masuk lapangan, ya klub itu sangat berarti bagi gue gitu ya. Jadi gue akan berikan ya, mungkin dia juga sadar juga kali ya, permainan gue mungkin banyak yang mengkritik gitu, banyak yang mengkritik bahwa lu nggak ada sesuatu yang istimewa sih sebenarnya yang bisa lo tunjukin gitu loh. Makanya gue bilang, gue sih ngelihat ya, Ruben Amorim ini termasuk dia tuh orang yang fair dan orang yang pintar gitu loh. Kenapa gue orang yang pintar? Cara dia memanage Garnacho dan Rashford itu kelihatan dia sebagai orang yang cerdas gitu loh. Apalagi khususnya ketika dia menghadapi situasi dengan Marcus Rashford ya. Dia nggak perlu dengan otot, dia nggak perlu dengan tarik urat, dia nggak perlu kasih punishment gitu ya, yang maksudnya hukuman denda gitu, atau hukuman yang kayak waktu tuh
Ten Hag ke Ronaldo atau Ten Hag ke Sancho gitu kan. Dia cuma bilang ya emang gue nggak pakai, latihan aja, tapi lu nggak gue pakai asal karena lu nggak maksimal udah gitu. Cara dia menghadapinya, gue nggak perlu bikin kubu-kubuan di internal tim ya, dressing room tuh bisa gue jaga gitu. Itu nggak gampang loh, nggak semua orang, dan harus orang yang pintar dalam memanage situasi seperti itu, dalam menghadapi situasi seperti itu gitu. Jadi kemarin ada pertanyaan sih ya, waktu itu dibilang, ini kenapa Patrick Dorgu yang sebenarnya kan versatile ya, dia bisa di bek kiri, bisa di bek kanan, kok justru dia dipasang di bek kanan, padahal kan tujuannya di bek kiri, kakinya dia sangat kuat di kiri. Bisa jadi Amorim ini dengan cerdasnya pengen nunjukin, Dalot, posisi bek kanan lo sebenarnya udah ada orang nih. Karena ternyata kan Patrick Dorgu sendiri, termasuk gue ya, banyak yang bilang cukup baik kok mainnya, kok babak kedua malah diganti gitu. Gue mulai berpikir lain gitu ya, berpikir dari sisi lain bahwa ya Patrick Dorgu ini emang dipasang sengaja di kanan, cuma pengen nunjukin ke Dalot, nih ya gue pasang nih ya, barengan nih sama lo nih, lo di kiri nih ya, ini anak baru 20 tahun gue pasang di kanan, bagus tuh. Nah, jadi lo siap-siap aja Dalot gitu, siap-siap aja Dalot. Kalau lo kan natural lo di bek kanan nih ya, tapi udah ada pesaing lo di bek kanan, lo bisa bermain bagus gak even pun lo taruh di bek kiri atau bek kanan. Sedangkan bek kiri ya maaf nih, Luke Shaw katanya bentar lagi sembuh, yang udah cedera lagi sih sebulan lagi. Bahkan seorang Mazraoui pun justru bisa bermain lebih bagus dibanding lu nih kalau di bek kiri. Nah, ini yang gue bilang kontroversi mengenai Patrick Dorgu, kenapa ya kok di kanan gitu ya. Mungkin gue satunya untuk menjawab bahwa ya Diogo Dalot ini lu jangan macam-macam gitu loh. Gue gak bisa lu singkirin kok, nih gue tunjukin nih ya, dia gue kasih main nih bareng lu nih, bagus nih mainnya. Nah, kita tunggu aja. Jadi gue sih ada feeling Dalot ini bisa aja dipinggirkan ya pelan-pelan gitu. Lagi pula kan Amorim ini kan masih terus dengan eksperimen dengan bongkar pasang untuk mengetahui siapa yang pemain akan gue buang musim depan. Ya, yang udah pasti kan Lindelof, Eriksen, Johnny Evans itu dijual, habis kontrak. Casemiro kelebihan gaji itu pasti dijual. Rashford ya udahlah ambil tuh Aston Villa. Sancho ya udah pastilah itu gitu. Anthony belum tahu. Nah, eksperimen akan terus dilakukan. Jadi lu sabar-sabar aja ya. Eksperimen itu kan kalau berhasil ya menang ya lu dipuji, kalau gagal ya lu dicaci maki ya. Tinggal Amorim aja nih menghadapinya gitu loh. Gimana menghadapinya? Ya gue rasa dia cukup cerdas sih untuk melakukan hal itu. Jadi Dalot jangan lu kebanyakan jumpa fans saja gitu ya. Ya jawaban-jawabannya sih pasti ini udah mainan PR ya, PR media ya. Lu kalau pertanyaan ini jawabnya ini ya kan, ngambang-ngambang jawabannya. Cuman gue lihat lu banyakkan jumpa fans ya, banyakkan selalu diwawancara media. Coba deh ya, kayaknya lu bisa-bisa lu makin lama lu digeser sama Patrick Dorgu lu. Kalau emang Patrick Dorgu dianggap Amorim lebih bisa kasih kontribusi ke tim gitu. Oke, itu aja bahasan ringan nih ya untuk di episode kali ini. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.